Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Bolo Langsir. Oke, dalam video kami kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengoperasian gigi transmisi dan gigi motornya ya. Seiring banyaknya pertanyaan, untuk andilnya ada dua, ini dari transmisi, satu dari motornya. Nah, seperti itu. Karena semakin banyaknya pertanyaan, kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang cara kerjanya dan pengoperasiannya untuk bisa dibilang kombinasi antara gigi transmisi dan gigi motor. Misalnya transmisi pakai gigi berapa, dan motornya pakai gigi berapa. Oke, buat bos-bosku semua, sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu agar channel kami bisa lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Oke, dan like, komen, dan jangan lupa di share ke teman-teman bos-bosku semua jika video kami bermanfaat. Oke bosku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat bos-bosku semua yang sudah subscribe ke channelnya Bolo Langsir. Karena berkat subscribe dan dari bos-bosku semua, video kami atau channel kami bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Oke, selain itu buat para subscriber, mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan kalian, kebaikan bos-bosku semua satu persatu. Mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Yuk langsung saja sekarang kita lihat dari pengoperasian gigi-gigi motor dan transmisinya. Nah, oke bosku, langsung saja ya. Nah, ini untuk gigi dari transmisi, untuk handle transmisi ya. Nah, kalau yang ini dari untuk handle ke mesin motornya, bisa dilihat itu. Nah, ini untuk handle ke mesin motor. Ini dari transmisi. Oke, kemarin ada juga dari bos-bosku semua yang menanyakan cara pengoperasiannya ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini sudah agak tidak jelas ini nomornya. Nah, ini kalau misalnya kita bawa muatan sawit ya, kita bawa muatan full, kita di lahan gambut ya, di lahan gambut ini transmisi kita. Nah, ini kita masuk dua. Nah, ini yang keduanya, transmisi kita masuk di dua, lalu kita tinggal main. Kalau mau jalan kita main di gigi motornya. Gigi motor kalau mau jalan kita kasih satu dulu untuk angkatan pertama, tapi kalau masih terasa lebih ringan atau jalannya tidak terlalu parah, gigi motor bisa kita tambah sampai 4. Nah, karena ini 4 speed ya, kita gunakan mesin Supra 4 speed. Nah, ini bisa sampai 4. Tapi kalau udah terasa berat, misalnya jalannya agak lumayan parah lagi, untuk gigi motor kita kurangi lagi, kita pakai gigi motor 1 atau 2. Motornya kita masukkan gigi 1 atau gigi 2, transmisi tetap 2, itu masih ringan. Nah, namun lagi ya, kalau udah misalnya ada lubang yang dalam, kita udah teporo atau udah dalam, ini kita bisa pakai transmisi, kita pindah ke 1. Nah, seperti ini. Kalau kita pakai transmisi 1 ini, kalau jalannya biasanya udah benar-benar payah ya, parah. Jalannya udah sulit, udah parah, lubangnya udah terlalu dalam-dalam, lagi pula kita bawa muatannya juga banyak, biasa kita bantu di 1 kalau kita sedang terpuruk. Nah, kalau transmisi 1 untuk motor sama seperti transmisi di gigi 2. Untuk motor tetap kita mainkan ya, kita kasih satu-satu. Misalnya kalau sedang terpuruk kita kasih motor gigi 1, transmisi gigi 1, itu lebih ringan. Kalau misalnya kita udah naik dari lubang, kita tetap tambah gigi motornya, gigi motor. Terus kalau seperti itu cara pengoperasiannya, seterusnya seperti itu. Dan kalau kita udah lewat jalan yang agak nggak terlalu parah lagi, bisa kita pindah lagi, transmisi kita masukkan 2 lagi kalau untuk bak muatan ya. Seperti itu bos. Kalau transmisi biasa kita sering gigi 2 kita cuma memainkan gigi motornya saja. Seperti itu untuk cara pengoperasiannya. Dan kalau ada pertanyaan yang untuk di jalan aspal atau di jalan
keras ya, di jalan keras, kita jalan tidak bawa muatan, transmisi kita langsung kasih ke gigi 5. Nah ini kita langsung kasih ke gigi 5 aja transmisi, kita tinggal main gigi motornya. Kalau untuk di jalan yang keras, jalannya keras, terus kita tidak bawa muatan juga, kita pakai 5 pun masih kuat, untuk mesin motornya masih kuat. Gigi motor kadang masih bisa nyampe 3, kadang juga masih nyampe 4 kalau jalannya keras ya, seperti itu. Namun kalau kita muatan, kita bawa muatan, gigi motor tidak sampai gigi transmisi kita tidak pernah pakai 5 kalau muatan. Kalau di jalan keras kita muatan full ya, jalannya keras, tapi ini dengan kata kunci jalan keras. Ini untuk transmisi biasa kita pakai 3 sampai 4. Kita tidak sampai ke 5 untuk transmisinya karena terlalu berat kalau buat kita bawa muatan. Namun kalau kita kosong, transmisi bisa sampai ke persnelingnya gigi 5 bisa. Seperti itu bosku. Dan untuk yang lainnya kita cuma tinggal mainkan gigi motor sama seperti yang pertama tadi. Kalau transmisi biasanya kita tergantung kondisi jalan bos. Kalau kondisi jalannya susah, kita bawa muatan, mungkin transmisi kita kasih ke 2. Kita tinggal main di gigi motor 1, 2 sampai dan seterusnya, seperti itu. Namun kalau kita udah nyampe jalannya agak keras, langsung kita pindah ke 3 juga, karena masih ringan. Kalau jalannya keras kita pakai 3 itu. Kita tinggal mainnya di gigi motor ya bos. Karena ini untuk transmisi kita tidak menggunakan kampas kopling lagi. Kampas kopling tidak kita gunakan. Nah, jadi kita mainnya di gigi motor aja, karena kita cuma mengandalkan kopling dari mesin motornya. Di gigi transmisi kita cuma kadang kalau jalannya parah ya kita panjar apa kita kunci di 2, kita main gigi motor. Seperti itu bos. Nah oke, yuk kita cek, kita lihat di transmisinya dulu. Nah ini bos, untuk transmisi seperti ini. Kemarin ada pertanyaan untuk gigi-gigi dalam tidak ada yang kita rubah ya, kita masih asli pakai bawaan mobil. Untuk persenalan pun ini kita gunakan seling mobil juga, ini punya saya ini. Ini transmisi kita pakai transmisi Carry Futura. Nah ini cuma kita bagian depannya, bagian depan ini bak kain koplingnya sudah saya lepas. Nah ini kita tidak gunakan kain kopling lagi, kita cuma pakai kopling yang di mesin motornya ini, karena mesin motornya udah pakai kopling, jadi kita tidak perlu menggunakan kopling dari transmisinya. Nah ini langsung saja kita buang kain koplingnya. Nah kita ambil suri tengahnya aja ini bos, untuk kain kopling kita ambil suri tengahnya untuk sambungan ini. Nah ini untuk menyambung dari mesin motor ke transmisi. Ini suri kain kopling itu ini bos yang kita pakai. Nah untuk yang kita gunakan simpang 4 ini untuk sambungannya, dan ini untuk depannya ini kita gunakan gigi rasio dari gigi rasio mesinnya ya, gigi rasio dari dalam mesinnya untuk sambungan ke as gigi tariknya, karena dia kan baja jadi lebih awet, tidak mudah habis. Sebenarnya kita gunakan gigi tarik biasa pun bisa, namun kelemahannya dia cepat habis ya bos, surinya itu kalau kita gunakan gigi tarik biasa. Nah kalau untuk simpang 4 ini kenapa kita pakai simpang 4, karena gini agar mesinnya tidak getar. Misalnya antara as dari gigi tarik sama as dari transmisi ini tidak terlalu center atau tidak terlalu lurus kita masangnya, atau udah geser karena udah sering dipakai, kalau kita gunakan simpang 4 ini dia tidak getar, dia tetap lurus karena dia main di simpang 4 nya ini. Nah seperti itu bosku untuk penjelasannya. Nah ini untuk gigi motornya tadi ini. Nah ini kita gunakan seperti itu, ini langsung kita pasang di as giginya. Nah seperti itu bosku untuk penjelasannya, untuk cara pengoperasiannya ya. Kita tergantung kondisi jalan. Kalau jalannya benar-benar parah mungkin bisa kita transmisi kita kasih ke 1, kita pakai 1 lalu kita main di gigi motornya. Tapi kalau jalannya tidak terlalu parah, biasa kami pakai transmisi di gigi 2. Untuk transmisi dari mobilnya kita gunakan gigi 2, karena kalau gigi 1 terlalu ringan, terlalu meraung bos, jadi kita gunakan gigi 2 kalau tidak terlalu parah.
Kalau untuk jalan-jalan kosongan, kita berangkatnya belum bawa muatan, mungkin bisa sampai 3, 4 untuk gigi transmisinya. Lalu kita main di gigi motornya saja bos. Kalau kita udah jalan itu kita mainnya di gigi motor, kalau bawa muatan itu. Nah oke, seperti itu bosku untuk penjelasan cara pengoperasian giginya. Mungkin cukup sekian dulu video dari kami kali ini. Karena kalau misalnya ada kurang dari penjelasan kami, bisa kirim pertanyaan di kolom komentar atau langsung saja WA ke nomor WA saya. Oke bos, untuk video kali ini semoga bermanfaat buat bos-bosku semua. Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe, dan juga di share ke teman-teman bos-bosku semua jika video kami bermanfaat, agar channel kami bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi untuk kedepannya bos. Nah itu bos, untuk gardan kita gunakan gardan Carry Futura juga, yaitu ban kita pakai komodo. Oke bosku, cukup sekian, salam dari saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat para bos-bosku semua yang sudah subscribe, like, dan komen di video-video saya. Oke bosku, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.